Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu qanatul Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimullakum nasroh, al-khobarul waki bima identifikasi halian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, madentifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, Museum Sejarah Islam Transera merupakan salah satu museum sejarah Islam pertama di Indonesia. Museum ini terletak di kawasan Kota Harapan Indah, Kabupaten Bekasi. Museum ini mulai dibuka sejak Agustus tahun 2022, namun sempat tutup karena adanya renovasi dan dibuka lagi sejak September tahun 2023. Museum ini terdapat 4 zona. Yang pertama zona Babilonia, yaitu peninggalan Nabi Ibrahim, zona Mesir, peninggalan Nabi Musa dan Nabi Yusuf, zona Rasulullah SAW, dan juga zona Nusantara bagi para wali songo. Di dalam museum tersebut terdapat replika peninggalan sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di sana juga ada sandal Rasul zaman dulu, ada pedang dan rumah Nabi Muhammad yang di dalamnya terdiri dari tempat tidur, alat sholat, peralatan memasak, dan juga panah. Terdapat juga mumi Fir'aun. Berita selanjutnya dilansir dari Detik News. Kakak adik yang tengah berboncengan sepeda motor tertabrak mobil pickup usai diserempet pemotor lain di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya dilaporkan tewas. Dari video yang tersebar di media sosial X Twitter pada Rabu 18 Oktober 2023, tampak kedua korban berboncengan menaiki sepeda motor berwarna merah. Tiba-tiba dari arah belakang muncul pengendara motor lain memepet korban. Pemotor itu diduga hendak menyalip korban, namun dari arah berlawanan tampak mobil pickup juga tengah melaju. Karena mengambil jalur berlawanan, pemotor tersebut langsung menggunting jalur korban. Korban kehilangan keseimbangan, naas. Kedua korban terjatuh ke jalur berlawanan. Keduanya tertabrak mobil pickup yang tengah melaju dari lawan arah. Benturan keras terjadi hingga kedua korban tergeletak di jalanan. Sementara itu pelaku melarikan diri. Berita selanjutnya dilansir oleh rri.co.id. Bakal pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023, sekitar pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Anies dan Muhaimin secara simbolis menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran kepada Ketua KPU RI, Hashim Asyari, di ruangan utama kantor KPU RI. Anies Muhaimin memasuki ruang pendaftaran dengan didampingi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum PKS Ahmad Syaihu, dan Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. KPU membuka pendaftaran Capres dan Cawapres pada tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres tahun 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dikabarkan akan menyusul setelah pendaftaran Anies dan Muhaimin. Rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bantar Gebang, Bekasi masih menjadi sorotan. Sejumlah warga mengaku mendukung adanya pembangunan tersebut. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya sesaat lagi. Kali ini saya akan berbagi informasi kapan tahun baru Islam 1444 Hijriah Muharram
Bagaimana Pak Ustadz kisah suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah? Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Meidiani. Dilansir dari detik.com, rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bantar Gebang, Bekasi masih menjadi sorotan. Sejumlah warga mengaku mendukung adanya pembangunan tersebut. Ketua Ruang Basa Ciketing Udik, Muhammad Lutfi Iskandar, menilai pembangunan PSEL ini dapat menjadi solusi persoalan sampah yang terjadi di Bekasi. Ia berharap adanya PSEL dapat membuat wilayah Bantar Gebang menjadi bersih. Dukungan senada juga disampaikan Ketua Karang Taruna Bantar Gebang, Ahmad Kosasi. Ia mengaku mendukung bila pembangunan PSEL ini baik dilakukan. Tidak hanya itu, ia juga berharap warga sekitar dapat ikut terlibat dan menjadi lapangan kerja baru. Mengakhiri berita hari ini, dilansir oleh detik.com, mencuat kabar putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan merapat ke Golkar jelang pemilu 2024. Di tengah isu tersebut, PDIP menekankan Gibran tetap merah. Diketahui Gibran merupakan kader PDIP yang dikabarkan akan merapat ke Golkar untuk jadi cawapres. Gibran merapat ke Golkar, organisasi pemuda Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Organisasi yang membidani lahirnya Partai Golkar, PPK Kosgoro 1997. Menyebut Gibran berpeluang menjadi cawapres dari partai berlambang beringin tersebut. Wakil Bendahara Umum PPK Kosgoro 1997, Bimo Trihasmoro, mendukung Gibran Rakabuming bergabung dengan Golkar. Bimo menilai kehadiran Gibran dapat berkontribusi besar untuk Golkar, terutama dalam membantu pemenangan di pemilu 2024 dengan menjadi cawapres. Bimo menyebut Gibran sudah membuktikan membangun kota Solo menjadi lebih baik. Bimo menilai telah memberikan perhatian positif kepada masyarakat kecil seperti saat Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo. And that was news for today. Stay tuned, Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Meidiani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.